Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Agustin dengan NIM 2381070072 dari kelas PGMI 4C akan menjelaskan mengenai renang. Video ini bertujuan untuk mengganti tugas praktek renang. Olahraga renang merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan yang dilakukan oleh siapa aja tanpa memandang usia. Renang adalah salah satu cabang olahraga yang populer. Aktivitas ini bisa diajarkan kepada anak-anak, remaja, dan bahkan bayi yang masih sangat muda menurut Casio Dwijoyonoto. Renang melibatkan gerakan di dalam air, umumnya tanpa menggunakan peralatan khusus. Kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk rekreasi maupun olahraga. Menurut Arma Abdullah, renang adalah jenis olahraga yang dapat dilakukan di dalam air, baik itu air tawar maupun air laut. Badrul Zaman juga mengemukakan bahwa pengertian renang secara umum adalah usaha untuk mengapungkan atau mengangkat tubuh ke permukaan air. Lebih spesifik, menurut Badrul Zaman menjelaskan bahwa renang adalah metode yang digunakan oleh manusia atau hewan lain untuk bergerak di dalam air. Ia menyimpulkan bahwa renang adalah aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia atau hewan di berbagai tempat seperti kolam, sungai, danau, atau lautan dengan tujuan untuk mengangkat tubuh agar dapat mengapung, bernapas, serta bergerak maju ataupun mundur. Gaya renang merujuk pada cara seseorang melakukan gerakan lengan dan juga kaki, serta koordinasi antara kedua gerakan tersebut yang memungkinkan individu berenang maju di dalam air. Namun, seseorang juga dapat berenang hanya dengan menggerakkan kakinya saja, sementara lengannya diam, atau sebaliknya, hanya menggunakan lengan saja, sementara kaki itu tidak bergerak. Pada tahun 1892, kompetisi olahraga renang untuk perempuan pertama diadakan di Skotlandia. Nancy Edbrake adalah perempuan yang mempopulerkan olahraga berenang pada perempuan. Dia membuat berenang menjadi olahraga yang bisa dilakukan oleh berbagai gender. Dia pun yang mengajarkan berenang pada perempuan. Olimpiade renang pertama dimenangkan oleh Alfred Hedges dari Hungaria pada tahun 1896 di Athena. Pada tahun 1908, Fédération Internationale de Natation Amateur atau FINA terbentuk. Pada tahun 1922, Johnny Willmuller menjadi perenang pertama yang mampu melewati 100 meter dalam waktu kurang dari 1 menit. Dari sejarah olahraga renang terlihat bahwa seiring berjalannya waktu, renang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga pada 21 Maret 1951, berdirilah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia atau disingkat PBRSI sebagai organisasi yang berkecimpung pada olahraga renang di Indonesia. Indonesia terdaftar sebagai anggota Federasi Renang Internasional sejak tahun 1952. Mulai tahun itu juga, perenang Indonesia ikut berlomba dalam ajang Olimpiade Helsinki. Hingga sekarang Indonesia terus mengirimkan perenang-perenangnya dalam ajang Olimpiade tiap 4 tahun sekali. Kemudian ada teknik dasar renang. Yang pertama ada gerakan tangan. Setiap gaya renang punya cara menggerakkan tangan yang berbeda. Misalnya seperti pada gaya bebas, tangannya bergantian. Pada gaya dada, tangannya bersamaan seperti sedang memeluk dan lain-lain. Kemudian ada gerakan kaki. Kaki membantu tubuh tetap seimbang dan juga maju. Kemudian ada teknik pernapasan. Bernapas yang benar itu penting agar tidak cepat lelah saat berenang. Kemudian teknik mengapung. Supaya tidak tenggelam, tubuh harus rileks dan lurus di atas permukaan air. Kemudian ada posisi tubuh harus lurus dan sejajar. Kemudian ada teknik meluncur dilakukan di awal berenang. Kemudian ada koordinasi gerakan.
Semua gerakan kaki, tangan, dan napas harus selaras. Yang pertama ada renang gaya bebas atau front crawl atau biasa kita sebut dengan freestyle. Dari segi pola gerakan yang dilakukan, renang gaya bebas dikenal dengan istilah freestyle atau front crawl. Ini cukup mudah untuk dipelajari. Jenis gaya renang ini memungkinkan untuk meluncur lebih cepat di dalam air tanpa perlu khawatir kehabisan tenaga dalam waktu yang cepat. Untuk melakukan gerakan ini, posisikan badan mengapung dengan perut dan wajah berada di dalam air. Lalu gerakan tangan dengan posisi mendayung secara bergantian terus-menerus. Kemudian yang kedua ada renang gaya dada atau breaststroke. Gaya dada atau breaststroke adalah jenis gaya renang yang banyak direkomendasikan untuk pemula. Gerakan renang ini mirip dengan gaya katak, sehingga sering disebut juga sebagai renang gaya katak. Renang gaya dada cenderung santai dan tidak terlalu menghabiskan banyak energi. Cara melakukannya dengan mengapung di permukaan air dengan posisi kaki lurus, kemudian tekuk lutut perlahan ke bawah dan tendang keluar dan satukan kembali kaki. Posisi tangan berada di depan seperti membelah air. Kemudian ada renang gaya punggung atau backstroke. Berbeda dibanding dengan macam-macam gaya renang lainnya, renang gaya punggung atau backstroke menggunakan punggung sebagai tumpuan. Dokter merekomendasikannya sebagai teknik renang untuk penderita masalah punggung. Hal ini guna memperkuat otot punggung secara umum. Gerakan ini mirip seperti gaya bebas, namun bagian tubuh yang berada di dalam permukaan air adalah punggung. Kemudian renang gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Gaya kupu-kupu atau butterfly stroke bisa dikatakan sebagai jenis renang paling sulit. Renang gaya kupu-kupu paling ampuh menurunkan berat badan karena paling banyak membakar kalori. Untuk melatih renang gaya kupu-kupu itu, disarankan berlatih bersama instruktur untuk bisa melakukannya dengan benar. Karena pada dasarnya, gerakan ini dilakukan dengan menekuk dan meluruskan kuku, mirip seperti gerakan lumba-lumba berenang. Di saat yang bersamaan juga, gerakan kedua tangan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu. Kemudian renang gaya samping atau side stroke. Gaya renang selanjutnya yang bisa dipelajari adalah gaya renang samping atau side stroke. Mengutip situs aktif SG Circle, gaya renang ini biasanya dilakukan untuk kompetisi renang jarak jauh. Untuk mempelajari gaya renang ini, mulai dengan mengapung pada salah satu sisi tubuh, satu lengan berada di atas kepala, kemudian diposisikan kaki lurus dan bergerak ke dalam air, dan keluar menyerupai posisi seperti menggunting. Lakukan gerakan ini dengan baik untuk mendapatkan manfaat renang yang lebih maksimal. Kemudian gaya combat. Gaya combat ini adalah jenis gaya renang yang sering digunakan oleh personel militer untuk berenang secara diam-diam dalam situasi peperangan. Gaya ini menggabungkan elemen gaya samping dan gaya dada. Untuk melakukannya, bisa mulai mengapung pada salah satu sisi tubuh dengan satu lengan berada di atas kepala. Gerakan kaki menyerupai gerakan menggantung seperti renang gaya samping. Lalu, gerakan tangan mendayung secara bergantian seperti renang dada. Kemudian ada renang bawah air. Jika renang pada umumnya dilakukan di permukaan air, renang satu ini dilakukan di dalam air. Ada dua jenis gerakan yang bisa dilakukan, yaitu dolphin kick atau tendangan lumba-lumba dan sea lion stroke. Pada dasarnya, gerakan dolphin kick menyerupai gerakan pada gaya kupu-kupu, di mana kedua kaki direntangkan lurus ke belakang dan bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan. Sementara itu, gaya sea lion stroke dilakukan dengan posisi lengan di samping dan bergerak dengan posisi mendayung, begitu pula dengan kedua kaki. Kemudian ada gaya renang Trojan. Gaya renang yang bisa dipelajari adalah gaya renang Trojan.
Istilah Trojan diambil dari seorang atlet renang bernama John Trout yang pertama kali mengenali gaya ini. Gaya renang Trojan merupakan perpaduan antara gaya renang samping dan juga gaya renang bebas. Untuk melakukannya, gerakan kaki menyerupai posisi menggunting. Kemudian di saat yang bersamaan juga, gerakan tangan mendayung pada posisi horizontal secara bergantian. Kemudian ada gaya renang anjing atau dog paddle style. Gaya renang anjing adalah jenis gaya renang yang dilakukan menyerupai anjing yang sedang berenang. Gaya ini biasanya dilakukan untuk renang jarak pendek. Untuk melakukan gaya renang ini, posisikan tubuh Anda tengkurap di permukaan air, lalu rentangkan lengan di depan dengan telapak tangan menghadap bawah. Posisikan kaki Anda lurus ke belakang, lalu gerakan kaki secara cepat ke atas dan juga ke bawah dengan menggunakan jari-jari kaki untuk memberikan gaya dorong. Kemudian ada gaya renang penyelamatan. Seperti namanya, gaya renang penyelamatan atau rescue swimming style adalah gaya renang yang bertujuan untuk menyelamatkan seseorang yang tenggelam. Gaya renang ini tidak hanya perlu dipelajari oleh petugas kesehatan aja, tetapi juga perlu dipelajari oleh masyarakat umum. Pada gaya ini, perenang akan berenang dengan posisi menyamping, salah satu renang lurus ke depan dan satu lengan lainnya menarik perenang yang mengalami kesulitan itu sendiri. Perlombaan renang terdiri atas nomor-nomor perlombaan yang ditentukan berdasarkan jarak tempuhnya, jenis kelamin, dan gaya renang atau gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan juga gaya kupu-kupu. Adapun nomor-nomor renang putra dan putri yang diperlombakan dalam olimpiade yaitu yang pertama ada gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter putri, dan 1500 meter putra. Kemudian ada gaya kupu-kupu 100 meter dan juga 200 meter. Kemudian ada gaya punggung 100 meter dan juga 200 meter. Kemudian ada gaya dada 100 meter dan juga 200 meter. Kemudian ada gaya ganti perorangan ada 200 meter dan juga 400 meter. Kemudian ada gaya ganti estafet 4 kali 100 meter. Kemudian ada gaya bebas estafet 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Kemudian ada maraton 10 km. Kemudian ada manfaat dari olahraga renang itu sendiri. Yang pertama, sebagai sarana bermain atau rekreasi. Kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi. Hal tersebut yang membuat banyak anak-anak dan orang lain menyukai permainan air atau berenang ini. Kemudian yang kedua ada menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Bagi balita dan anak-anak, otot-ototnya akan berkembang, persendian dapat tumbuh optimal, tubuh menjadi lentur, dan pertumbuhan badan meningkat. Kemudian yang ketiga, dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Jadi, sebaiknya semenjak bayi sudah dibiasakan bermain air dan kelak jika sudah besar tidak takut pada air lagi. Kemudian meningkatkan keberanian, percaya diri, dan mengasah kemandirian. Olahraga renang dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang berani, percaya diri tinggi, dan juga mandiri. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan sosial. Seperti diketahui, olahraga renang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kita bisa menambah relasi pertemanan kita. Selanjutnya ada kelebihan olahraga renang. Dari segi kesehatan fisik, dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kemudian membangun massa otot, menurunkan berat badan, mengurangi nyeri sendi, meningkatkan kualitas tidur. Dan ada juga dari kesehatan mental, dapat mengurangi stres dan juga meningkatkan mood. Selain kelebihan, ada pula kekurangan dari olahraga renang itu sendiri. Yang pertama dari segi kesehatan, kemasukan air ke telinga dapat
menyebabkan infeksi telinga atau nyeri, infeksi kulit, penyakit terkait renang seperti diare, ruam kulit, dan yang lainnya. Tenggelam, meskipun jarang, resiko tenggelam tetap ada ya. Kemudian ada resiko cedera. Cedera otot, gerakan berenang dapat menyebabkan cedera pada otot, terutama jika teknik salah. Kemudian ada cedera sendi. Gerakan berenang, terutama gaya tertentu, dapat menyebabkan nyeri atau cedera. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa olahraga renang adalah olahraga yang menyenangkan dan bisa dilakukan oleh semua orang, dari anak-anak hingga dewasa. Kegiatan ini dilakukan di dalam air, baik di kolam renang, sungai, danau, ataupun laut, dan biasanya tidak memerlukan peralatan khusus. Menurut para ahli, renang adalah usaha untuk mengapungkan tubuh agar bisa bernafas dan juga bergerak di dalam air. Ini bisa dilakukan oleh manusia maupun hewan. Gaya renang ini mencakup cara menggerakkan lengan dan juga kaki. Seseorang bisa berenang dengan menggerakkan kedua lengan, kedua kaki, atau kombinasi keduanya. Meskipun ada berbagai cara untuk berenang, inti dari aktivitas ini adalah menggerakkan atau bergerak di dalam air dengan nyaman.